Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Sutrisno. Saya guru matematika di SMP Negeri 1 Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Izinkan saya membagikan praktik baik saya tentang pembelajaran diferensiasi yang sudah saya laksanakan di sekolah saya. Berawal dari kekhawatiran saya tentang kemampuan numerasi siswa yang ada di sekolah saya pada tahun 2023 ini, saya melakukan eksplorasi pada rapot pendidikan sekolah, di mana hasil yang saya dapatkan bahwa kemampuan numerasi siswa hanya berada pada kategori sedang atau memiliki nilai 66,67% siswa yang telah melampaui atau mencapai kriteria minimum numerasi. Selain itu, saya juga merasa pembelajaran selama ini kurang kontekstual dan jauh dari dunia siswa. Saya juga melihat siswa-siswa saya terlalu sering bermain game online di gawainya masing-masing. Sebelum memutuskan strategi praktik baik, saya melakukan beberapa hal. Hal pertama yang saya lakukan adalah saya melakukan asesmen awal untuk mengetahui profil belajar, minat, kesiapan belajar, dan kemampuan awal siswa. Hasil pemetaan terhadap gaya belajar siswa didapat bahwa 53% siswa memiliki gaya belajar kinestetik, 31% siswa memiliki gaya belajar visual, dan 16% siswa memiliki gaya belajar auditorial. Sedangkan hasil kesiapan belajar siswa didapat bahwa 25% siswa siap untuk belajar, sedangkan 75% siswa belum siap untuk belajar. Sedangkan hasil wawancara tentang minat belajar siswa diperoleh bahwa 87,5% siswa berminat terhadap game online, sedangkan 12,5% siswa berminat terhadap olahraga dan seni. Langkah selanjutnya, saya mencari inspirasi pembelajaran dengan mengikuti pelatihan mandiri yang ada di platform Merdeka Mengajar, yaitu tentang topik pembelajaran berdiferensiasi dan tentang topik numerasi. Berdasarkan hasil asesmen awal terhadap murid serta pelatihan yang sudah saya lakukan melalui platform Merdeka Mengajar, maka saya memutuskan untuk menggunakan EduGame sebagai penguat terhadap pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya lakukan. Sebelum pembelajaran dimulai, saya mempersiapkan perangkat pembelajaran dan membuat EduGame yang saya beri nama SIMAMAT, yaitu akronim dari aplikasi Mahir Matematika. Pembelajaran dimulai dengan mempersiapkan siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran, menjelaskan alur kegiatan pembelajaran, dan menyepakati teknik penilaian. Karena pembelajaran juga memiliki tujuan menguatkan profil pelajar Pancasila, maka pembelajaran dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan membaca surat pendek pada Al-Quran. Langkah selanjutnya, saya meminta siswa mengakses link EduGame yang saya buat sebagai proses dari mengumpulkan informasi. Learning by doing melalui EduGame ini cocok untuk siswa dengan gaya belajar kinestetik yang dominan di kelas ini. EduGame ini juga saya buat dengan tampilan yang menarik sehingga dapat memfasilitasi siswa dengan gaya belajar visual. Selama pembelajaran menggunakan EduGame, saya juga menerapkan tutor sebaya, sehingga siswa yang memiliki kesiapan belajar yang baik dapat membimbing siswa yang belum siap belajar. Tahap selanjutnya, saya meminta siswa untuk bernalar dengan membuat generalisasi konsep dari EduGame yang telah mereka mainkan
melalui lembar kerja yang sudah disediakan. Sebagai bentuk diferensiasi konten, siswa bebas memilih level game untuk digeneralisasi menjadi konsep pecahan senilai. Setelah siswa dilatih untuk bernalar dengan membuat generalisasi tentang pecahan sejenis, siswa diminta mempresentasikan hasil generalisasinya. Kegiatan presentasi ini juga untuk mendorong budaya berbagi siswa. Setelah siswa belajar mengetahui konsep pecahan senilai dan menalar langkah-langkah menentukan pecahan senilai, saya mengajak siswa untuk keluar kelas guna belajar mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam konteks nyata. Saya ajak siswa menuju minimarket terdekat guna membandingkan barang-barang yang jenisnya sama dilihat dari harga persatuan beratnya. Saya membebaskan siswa menentukan jenis barang yang akan mereka teliti. Ada yang memilih beberapa merek susu formula, ada yang memilih beberapa merek minyak goreng, ada yang memilih beberapa merek deterjen, dan barang-barang lainnya. Hal ini merupakan wujud dari diferensiasi konten. Di akhir, siswa membuat laporan yang saya bebaskan bentuknya bisa berupa poster atau video sebagai bentuk diferensiasi produk. Di akhir pembelajaran, saya meminta siswa membuat kesimpulan dan melakukan refleksi. Belajar sambil bermain game sangat menyenangkan, berasa seperti tidak belajar, tetapi di dalamnya banyak sekali ilmu yang didapatkan. Hasil praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dengan bantuan EduGame dilaksanakan melalui asesmen formatif. Pada tujuan pembelajaran menentukan pecahan senilai, 90,6% siswa telah mampu menentukan pecahan senilai. Pada tujuan pembelajaran menerapkan konsep pecahan senilai dalam konteks nyata, 81,25% siswa telah mampu menerapkan konsep pecahan senilai. Pada tujuan pembelajaran menggeneralisasi langkah menentukan pecahan senilai, 84,4% siswa telah mampu menalar bagaimana cara menentukan pecahan senilai. Demikian praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan dengan menggunakan EduGame. Semoga pembelajaran ini bisa menginspirasi bagi guru-guru lain untuk menerapkannya di sekolah masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.